Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat soleh solihah, selamat datang di channel kami Kakak Andika DR kelompok Asik. Bersama saya Isna Azizatul Ulia. Hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan guru. Nah, sebelum kalian menonton video kami dan belajar bersama kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media kalian. Terima kasih. Selamat menonton dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kali ini memang sangat berbeda ya anak-anak, tidak seperti biasanya. Biasanya kita bisa bertatap muka ketika pembelajaran berlangsung. Namun pada saat ini dengan adanya wabah COVID-19 menjadikan pembelajaran kita harus menggunakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring yang sudah ditetapkan oleh pemerintah guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Walaupun begitu, kalian tidak boleh patah semangat. Kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan bumi lekas membaik. Untuk absen pada pembelajaran kali ini, kalian bisa menuliskan nama dan juga nomor absen di bawah kolom komentar di bawah ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab yang baik terhadap orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama, agar kalian dapat menyadari kewajiban menerapkan adab yang baik kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedua, agar kalian dapat menunjukkan perilaku terbiasa menerapkan adab yang baik kepada kedua orang tua dan guru. Yang ketiga, agar kalian dapat menjelaskan pengertian adab terhadap orang tua dan guru. Yang keempat, agar kalian dapat mengidentifikasi dalil terkait adab yang baik terhadap orang tua dan guru. Nah, yang kelima atau yang terakhir, agar kalian dapat menjelaskan hikmah menerapkan adab yang baik terhadap kedua orang tua dan guru. Nah, sebelum Ibu lebih lanjut untuk membahas tentang adab yang baik terhadap kedua orang tua dan guru, Ibu akan mengulas pengertian dari adab itu sendiri. Apa sih itu adab? Nah, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan ajaran agama. Adab sendiri juga bisa dikatakan sebagai sopan santun, tingkah laku, dan juga bisa dikatakan sebagai akhlak. Nah, adab ini sangat penting sekali ya anak-anak. Mengapa? Karena ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka kita harus mempunyai adab yang baik agar respon orang lain terhadap kita juga akan baik. Nah, adab ini sebenarnya mempunyai cakupan yang sangat luas sekali ya anak-anak. Namun, kita hanya akan mempelajari dua adab saja. Yang pertama tadi, adab terhadap orang tua, dan yang kedua, adab terhadap guru. Langsung saja kita bahas adab terhadap kedua orang tua. Yang baik menurut Islam itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, mencintai dan menyayangi
kedua orang tua kita. Begitu banyak, begitu besar jasa-jasa kedua orang tua kepada kita. Seperti ibu telah mengandung selama 9 bulan, melahirkan, merawat dari kecil hingga dewasa dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Begitupun juga Bapak. Bapak bekerja banting tulang untuk membiayai semua keluarganya, termasuk juga anak-anaknya. Dan tidak hanya itu saja ya anak-anak, masih banyak sekali jasa-jasa kedua orang tua kita yang tidak mungkin kita dapat membalasnya. Sebagai anak yang baik, sebagai anak yang mempunyai adab yang baik, sebagai anak yang berbakti, sudah wajib bagi kita untuk selalu mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Nah, untuk yang kedua, dilarang berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Sering ibu lihat, sering ibu jumpai ketika anak-anak disuruh untuk entah itu belajar, entah itu disuruh untuk membantu pekerjaan di rumah. Sering ibu lihat, sering ibu jumpai banyak anak-anak yang berkata kasar, berkata yang tidak baik, berkata yang tidak sopan. Nah, sebagai anak yang baik, sebagai anak yang mempunyai adab yang baik, sebagai anak yang berbakti, maka ketika kita sedang berbicara kepada kedua orang tua kita, kita harus menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang sopan, dan bahasa yang baik. Jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita dengan perkataan kita yang tidak baik. Nah, yang ketiga, mematuhi peraturan atau melaksanakan perintah dari kedua orang tua kita. Seperti contoh, ketika kita disuruh untuk entah itu belajar, entah itu disuruh untuk membantu pekerjaan di rumah, ataupun yang lain, sebagai anak yang baik, sebagai anak yang mempunyai adab yang baik, sudah seharusnya kita untuk bergegas melaksanakan perintah dari kedua orang tua kita. Nah, untuk yang keempat, menyenangkan hati kedua orang tua kita. Jika ibu lihat orang tua itu tidak membutuhkan apa-apa dari anaknya, ketika orang tua melihat anaknya bahagia, melihat anaknya senang, melihat anaknya tersenyum, maka orang tua pun akan ikut tersenyum dan bahagia. Nah, kita kan di posisi sebagai pelajar atau siswa. Bagaimana sih caranya agar kita dapat menyenangkan hati kedua orang tua kita? Nah, kita bisa melakukannya dengan cara selalu belajar rajin setiap hari, selalu membantu pekerjaan kedua orang tua, entah itu mengepel, entah itu menyapu, ataupun yang lainnya. Dan ketika kita sedang berinteraksi dengan kedua orang tua kita, kita harus mempunyai adab sopan santun yang baik terhadap mereka. Dengan begitu, orang tua akan senang melihat kita seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas adab yang baik terhadap guru. Menurut Islam itu seperti apa sih? Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru. Seperti contoh, ketika kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, entah itu di sekolahan, di mall, di pasar, ataupun yang lainnya, sebagai anak yang baik, sebagai anak yang mempunyai adab yang baik, maka kita harus mengucapkan salam ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru kita. Nah, untuk yang kedua, dilarang berkata kasar kepada Bapak Ibu guru. Ketika kita sedang berbicara kepada Bapak Ibu guru kita, kita harus menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang santun, bahasa yang baik. Jangan sampai kita menyakiti hati guru kita dengan perkataan kita yang tidak baik. Nah, untuk yang ketiga, mendengarkan dan memperhatikan ketika Bapak Ibu guru sedang mengajar di kelas. Ketika kita sedang berada di kelas dan Bapak Ibu sedang menerangkan, maka
kita harus mendengarkan dengan baik. Jangan sampai ada yang bicara dengan temannya sendiri, jangan ada yang mengantuk malah sampai tertidur. Tidak boleh ada yang bermain sendiri. Kita harus memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru dengan baik. Nah, tadi Ibu kan sudah menjelaskan adab yang baik terhadap kedua orang tua dan guru. Untuk selanjutnya, Ibu akan membahas tentang dalil yang terkait dengan adab terhadap orang tua dan guru. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membahas tentang hadis yang berkaitan dengan adab terhadap orang tua dan guru. Bunyinya seperti ini. Laisa min ummati malam yakhillu kabirona wa yarham shaghirona wa ya'rif li'alimina. Tidak termasuk umatku orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami, menyayangi yang lebih muda dari kami, dan tidak mengetahui hak seorang ulama. Hadis riwayat Ahmad. Nah, tadi adalah dalil yang menunjukkan kita harus menghormati kedua orang tua kita dan juga guru kita. Selanjutnya, Ibu mempunyai sebuah video tentang contoh adab yang baik terhadap kedua orang tua dan guru. Mari kita simak video berikut ini. Tugas apa? Tugas pendidikan agama. Halaman berapa? 25. Panggilan buku. Oh iya. Oh iya. Mau ngapain? Ini ada tugas kelompok dari sekolah. Oh iya, silakan kerjakan. Ini tehnya, silakan diminum. Gak usah repot-repot, Bu. Gak apa-apa, silakan diminum. Ya, terima kasih. Aneh. Mau ngapain? Mau ganti bukunya aku dulu. Oh iya. Ini Bu, biar apa dulu? Gak usah, kamu belajar saya tidak apa. Kamu belajar saja, Masnya. Gak usah. Oh ya udah, Ibu tinggal. Ya. Pak, Bu mau berangkat sekolah dulu. Iya, hati nak. Iya. Yang pertama adalah contoh sikap saat kita bertemu dengan Bapak Ibu guru. Seperti berikut. Nah, itu tadi adalah contoh sikap yang salah saat kita bertemu dengan Bapak Ibu guru. Kita tidak boleh acuh tak acuh atau cuek saat bertemu dengan Bapak Ibu guru. Seharusnya saat kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita harus menghormati dengan cara menyapa dan salim kepada Bapak Ibu guru. Seperti berikut ini. Ini adalah contoh sikap yang salah saat ibu bapak guru masuk ke dalam kelas.
boleh seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang ini adalah contoh sikap yang benar saat ibu bapak guru masuk ke kelas kita. Nah, yang ketiga adalah saat ibu bapak guru menerangkan sikap kita tidak boleh seperti ini. Seharusnya saat ibu bapak guru menerangkan sikap kita seharusnya seperti berikut ini. Anak-anak, siapa yang bisa mengetahui ini keliling sendiri ke? Nah, tadi kalian sudah melihat dan menyimak video yang sudah Ibu berikan. Untuk selanjutnya, Ibu mempunyai sebuah tugas kepada kalian. Tugasnya adalah menjelaskan hikmah menerapkan adab yang baik kepada kedua orang tua dan guru. Nanti tugasnya kalian bisa ketik dan dikirimkan ke ibu guru lewat via WA. Pengiriman maksimal terakhir dikumpulkan 30 menit setelah pembelajaran ini berakhir. Nah, kesimpulan materi pada siang hari ini, kita harus mempunyai adab yang baik terhadap kedua orang tua dan guru kita. Karena Allah sudah memerintahkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara menghormatinya, mencintai, dan juga menyayanginya. Begitupun juga kita harus mempunyai adab yang baik terhadap guru kita dengan cara menghormati dan menghargainya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.